Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 26 April 2022. Pada pagi hari ini, selain nanti kita akan membahas market update dan teknikal, kita akan kedatangan salah satu tamu dari emiten sektor tower telekomunikasi, yaitu PT Sarana Menara Nusantara atau dengan kode emitennya TOWR. Jadi untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, diharapkan untuk bisa stay tune hingga akhir sesi webinar berakhir, karena nanti ada pemaparan dari TOWR langsung, yaitu Pak Adam Gifari selaku Vice President TOWR. Oke, untuk kita langsung saja untuk webinar pada hari ini. Untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas penutupan harga ISG kemarin, yang dimana ISG kemarin ditutup koreksi ya 0,13% di level 7.216. Lalu di bursa Asia sendiri juga turut cenderung melemah, dengan pelemahan terdalam itu ada di indeks Hang Seng yang sebesar 3,73%, lalu indeks STI yang melemah 0,64%. Sedangkan di bursa di Nikkei juga mengalami pelemahan dengan pelemahan 1,90%. Untuk di bursa Eropa juga tercatat mengalami koreksi dengan pelemahan indeks FTSE-nya melemah 1,88%, lalu indeks DAX-nya melemah 1,54%. Namun di bursa Amerika mereka mengalami penguatan sendiri ya dibandingkan dengan benua lainnya, bursa lainnya, di mana penguatan tertinggi ini ada di indeks Nasdaq yang menguat 1,29%. Lalu diikuti dengan indeks Dow Jones yang menguat 0,70% dan S&P 500 yang menguat 0,57%. Lanjut, kita bahas harga komoditas lainnya. Kalau kita bisa lihat bahwa harga komoditas minyak mentah ini kompak menguat ya, di mana penguatan tertinggi ini terdapat di minyak mentah jenis Brent yang menguat 0,45%, lalu minyak mentah jenis WTI menguat 0,34%. Dan untuk minyak CPO juga masih melanjutkan penguatan, yaitu 1,44%. Dan untuk batu bara mengalami koreksi ya, mengalami koreksinya 3,36%. Nikel juga mengalami koreksinya 1,37%. Timah dan Copper juga kompak melemah dengan masing pelemahan 5,47% dan 3,37%. Lanjut, untuk perdagangan hari ini kami memproyeksikan ISG masih cenderung menguat ya, dengan level titik support dan resistennya ini berada di level 7.145 sampai 7.260. Dan untuk berita globalnya pada hari ini, indeks saham utama di Wall Street semalam ini kembali menguat dan mengakhiri penurunannya selama 3 hari beruntun. Hal ini dikarenakan adanya dampak dari rilisnya laporan keuangan korporasi dan selain itu di indeks S&P 500 sudah hampir 77,5% perusahaan yang tercatat di S&P 500 ini sudah melaporkan laporan keuangannya. Nah, hal ini membuat sentimen positif bagi Wall Street sendiri. Dan untuk selanjutnya ini ada berita mengenai
di pasar obligasi, yang dimana imbal hasil dari surat utang Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini kembali turun menjadi 2,82% dari perdagangan Jumat lalu yang menguat 2,90%. Hal ini dikarenakan adanya refleksi permintaan atas aset yang dianggap aman sehingga di tengah adanya kekhawatiran dari kebijakan lockdown yang ketat di Tiongkok. Dan pengetatan itu membuat Bank Sentral Amerika Serikat menjadi lebih agresif lagi untuk melawan inflasi dan sehingga membuat adanya penambatan ekonomi. Lalu untuk selain itu kita lihat pada hari ini sentimen selanjutnya adalah rilisnya laporan keuangan di kuartal 1 2022, di mana banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks saham pada minggu ini. Dan sentimen selanjutnya adalah sejumlah data ekonomi penting yang akan rilis pada minggu ini, terutama dari adanya keputusan suku bunga Bank Sentral Jepang yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi PDB di kuartal 1 2022 ini dan ini kembali moderate ya. Oke, kita lanjut. Untuk berita korporasi, pada hari ini kita lihat PT Sarana Sentral Baja Tamah atau Baja ini berhasil mencatatkan peningkatan laba bersihnya mencapai 60,62% menjadi 88,52 miliar rupiah pada tahun 2021. Dan untuk saham Telkom, dia mengalokasikan belanja modalnya atau capex sebesar 37,5 triliun untuk tahun 2022. Dan untuk saham BBRI, BBRI berhasil mencatatkan peningkatan laba bersihnya sebesar 12,22 triliun di kuartal 1 2022. Oke, untuk trading EDA hari ini, kita ada rekomendasi BRMS. Pada hari ini diperkirakan BRMS ini cenderung menguat ya, dengan trade buy bisa di level 220 dan target price pertama itu di level 246 dan target price keduanya berada di level 256 dan area stop loss-nya berada di area 196. Lanjut, rekomendasi yang kedua ini ada saham ESA. Untuk saham ESA sendiri, kami memperkirakan ESA sendiri cenderung bullish ya dalam jangka menengah, bisa trade buy di level 1235 dan target price pertama ini di level 1380 dan jika nembus di level pertama maka bisa diperkirakan masih bisa melanjutkan lagi di level keduanya, yaitu bisa TP-nya di 1460 dan untuk area stop loss-nya sendiri kita memprediksikan di 1100. Oke, selanjutnya ada saham KOBX. Untuk KOBX pada hari ini kami memperkirakan masih cenderung menguat ya, bisa melanjutkan penguatan dengan bisa Bapak Ibu trade buy di level 348 dan target terdekatnya di level 386 dan target kedua itu di level 404. Namun kalau pada hari ini tidak dapat melanjutkan penguatan, maka perhatikan untuk area stop loss-nya itu berada di 312. Oke, pada hari ini nanti pagi kita
akan kedatangan tamu dari TOWR, yaitu kita akan mulai nanti jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk stay hingga akhir sesi acara berlangsung. Dan nanti siang kita juga ada namanya sekolah pasar modal, saham, dan reksadana. Waktunya ini pada hari Selasa juga, jam setengah 2 ya, sampai jam 4 sore. Pendaftaran bisa lihat di poster ini, bisa daftar melalui WhatsApp yang tertera. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi Q&A ya. So, untuk sesi Q&A kita beri waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu untuk mengetik apa yang mau dipertanyakan untuk saham-saham apa yang akan mau dibahas pada hari ini. Oke, untuk kita langsung mulai saja ya untuk Q&A-nya. Oke, kita bahas pertama adalah saham Temas. Untuk Temas pada perdagangan kemarin ya, dia ditutup koreksi di 4,75%, di area levelnya 1905. Kalau kita lihat secara MACD, Temas ini masih bergerak sideways ya. Dan untuk stokastiknya, namun kalau kita lihat secara stokastik, bahwa Temas ini sudah bergerak ke area positifnya dan mau menuju ke area overbought. Jadi untuk Temas sendiri bisa diperhatikan jika hari ini dia bisa bisa menguat dalam pembukaan hari ini, maka untuk titik resisten terdekat ini berada di level 2180. Dan untuk titik supportnya, jika ia masih melanjutkan pelemahan, maka untuk titik supportnya kami berikan berada di level 1735. Jadi Bapak Ibu untuk perhatikan dulu saham Temas ini. Lanjut, saham berikutnya ada MTEK. Oke, kita lihat MTEK, saham MTEK pada hari ini. Saham MTEK pada penutupan perdagangan kemarin ya, dia menguat 2,87%,
di level 2.870. Kalau kita lihat secara teknikalnya, MTEK ini masih berada di area di level uptrendnya ya. MTEK masih berada di area level uptrendnya. Oke, masih berada di area uptrendnya. Dan kalau kita lihat secara MACD, dia masih berada di area positif. Namun kalau kita lihat secara stokastik, dia masih bergerak stagnan. Dan kalau pada hari ini pembukaan, dia bisa berhasil menunjukkan penguatannya kembali, maka area resisten terdekat itu bisa berada di area 2.900 untuk terdekatnya ya Bapak Ibu, dan level tertingginya ini berada di area 3.000. Dan untuk titik supportnya sendiri, kita bisa perhatikan untuk titik support ini terdekatnya ya Bapak Ibu berada di area 2.690 untuk saham MTEK. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham TIN. Untuk TIN pada hari ini, pada perdagangan kemarin ya, dia dibuka gap bawah dan koreksi 3,10% di area level 1.875. Nah, untuk secara teknikal, kami memperkirakan untuk TIN sendiri sih masih bisa melanjutkan pelemahannya ya. Masih dikarenakan kalau kita secara stokastik, dia sudah mulai turun dan berada di area negatifnya ke area oversold. Begitu juga kalau kita lihat secara MACD, dia sudah membentuk dead cross-nya. Jadi kalau untuk kita perhatikan untuk TIN sendiri, level support-nya ini terdekat berada di area 1.780 dan level support keduanya ini berada di area 1.700 untuk TINS. Namun kalau pada pagi hari ini dia berhasil melewati uji level di MA21 dan maka kami bisa perkirakan untuk level resistennya terdekat ini menutup gapnya dulu ya. Itu berada di level 1.950 untuk saham TINS. Lanjut, saham berikutnya ada saham ANTM. Untuk Antam, pada perdagangan kemarin juga ditutup melemah ya, 4,38% di level 2.680. Kalau kita lihat secara teknikalnya, Antam ini secara teknikal bahwa Antam kemungkinan masih bisa melanjutkan koreksinya dikarenakan ada sentimen negatif juga, dan secara kita lihat secara stokastiknya bahwa Antam ini juga sudah cenderung menurun grafiknya dan sudah menuju ke area oversold-nya, dan secara MACD juga dia sudah membentuk dead cross. Jadi kalau bisa kita perhatikan dulu untuk Antam ini level support terdekatnya ya, ini berada di level 2.530. Dan level support keduanya ini berada di level 2.435 untuk Antamnya. Lanjut, saham berikutnya ada INKP. Untuk INKP pada perdagangan kemarin yang ditutup melemah 0,66% di area levelnya 7.500.
kalau kita lihat secara teknikal ini NKPT berada masih di arah downtrend ya, Bapak Ibu. Kita lihat NKP. Dan kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahan kembali. Dan kita lihat secara stokastik, dia juga cenderung sideways ya, cenderung sideways dan masih berada di area oversold-nya. Jadi sudah dari bulan April, tanggal 11 April sampai 26 April ini bergerak sideways di area oversold-nya. Dan secara MACD juga dia masih berada di area negatifnya. Dan kita perhatikan untuk titik supportnya, maka untuk titik support terdekatnya ya, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini di level 7.390. Jadi untuk NKP kemungkinan bisa melakukan pelemahan di level titik supportnya di 7.390. Dan titik support keduanya ini bisa berada di level 7.260 untuk INKP. Lanjut, saham berikutnya ada saham UNVR. Oke, kita lihat UNVR. Ada Oke, untuk UNVR pada perdagangan kemarin ya, dia melesat 7,58% di area levelnya 3.690. Kalau kita lihat secara volume juga UNVR ini menguat ya, adanya aksi beli para investor, dan secara stokastik dia juga sudah mulai beranjak naik menuju ke area oversold-nya. Begitu juga MACD yang sudah berada di area positifnya. Jadi untuk UNVR titik support terdekat, titik resisten terdekatnya ya. Dan jika dia melanjutkan penguatan, maka titik resisten terdekatnya ini bisa berada di area 3.800. Dan untuk level supportnya terdekatnya ya, Bapak Ibu, itu bisa berada di level 3.580. Lanjut, saham berikutnya ada Duit. Delta Dunia Makmur. Pada perdagangan kemarin ya, Duit ini berhasil menguat tipis 0,97%, membentuk pola candle doji. Nah, kalau kita dan secara stokastik bahwa Duit ini sudah berada di area oversold-nya, namun kita lihat dia akan beranjak mulai naik ya untuk Duit. Jadi untuk Duit sendiri bisa kita perhatikan, jika hari ini dia bisa menguat kembali, maka level resisten terdekatnya terdulu ini berada di level 552. Jika dia tembus di level pertama, maka diperkirakan kami akan bisa melakukan penguatan kembali dengan level resisten yang kedua ini berada di level 560. Dan titik supportnya sendiri ya bisa kita perhatikan, titik supportnya jika hari ini dia tidak dapat menguat menembus MA 21-nya yang terdekat dan MA 34 untuk titik supportnya, maka terdekatnya ini berada di 470. Lanjut, saham berikutnya. Saham berikutnya INDF. Untuk INDF pada perdagangan kemarin dia ditutup menguat ya. Ditutup menguat di level 630. Nah, kalau kita lihat INDF ini masih berada di berada di area overbought-nya. Begitu juga stokastik, dia juga sudah berada di area overbought-nya. Jadi bisa dipastikan untuk INDF sendiri, jika dia berhasil melanjutkan penguatan kembali pada pembukaan pertama pada hari ini, maka level resisten terdekatnya itu bisa mencapai di 6.370. Dan level resisten
kedua ini bisa berada di level 6.470. Namun kita bisa perhatikan untuk level supportnya, jika dia tidak dapat menguat kembali, maka untuk titik supportnya terdekat itu bisa berada di area 6.190 untuk titik supportnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada Pegas. Oke, untuk Pegas pada pedagang kemarin ya, Pegas ini ditutup melemah 2,53% di level 1.350. Hari ini juga didukung oleh tingkat volume yang juga mulai melemah ya, dan adanya aksi net sell juga di para investor. Dan secara MACD dia masih bergerak sideways, dan untuk stokastiknya sendiri kita bisa lihat bahwa stokastiknya sudah menunjukkan adanya penurunan dan mulai menuju ke area oversold-nya. Jadi untuk Pegas sendiri kami perkirakan untuk Pegas masih bisa kemungkinan masih melanjutkan koreksinya kembali dengan kita perhatikan ada titik supportnya ini berada di level 1.320 untuk support terdekatnya, dan support kedua ini berada di area level 1.270 untuk Pegas. Lanjut, saham berikutnya ada saham Indi. Oke. Oke, untuk saham Indi pada hari ini juga pada perdagangan kemarin ya dia ditutup koreksi ya di 3,73% di level 2.580. Nah, kalau kita lihat Indi ini masih kemungkinan masih bisa melanjutkan koreksinya kembali. Nah, dengan titik support ini berada di area level terdekatnya di 2.480, dan untuk level kedua supportnya berada di level 2.330. Oke, untuk sesi teknikal ini sudah selesai. Kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi bedah emiten dengan Pak Adam Gifari selaku Vice President TOR. Kita undang dulu untuk Pak Gifari. Tunggu 5 menit ya. Kita tunggu.